wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Delafid, mahasiswa Universitas Riau, jurusan Matematika dan Prodi Statistika. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kami menggunakan metode Fuzzy Kanner-Snakebor dengan judul Klasifikasi Status Indonesia menggunakan metode Fuzzy Kanner-Snakebor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu kemiskinan merupakan masalah mendasar yang masih dialami banyak provinsi di Indonesia. Faktor seperti rendahnya IPM, tingginya pengangguran, serta ketimpangan ekonomi berkontribusi pada tingginya tingkat kemiskinan. Analisis yang akurat sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Perkembangan data mining memungkinkan analisis kemiskinan dilakukan secara lebih efektif. Salah satu metode yang digunakan adalah Fuzzy Kanner-Snakebor, yaitu mengembangkan dari KNN yang menggabungkan logika fuzzy sehingga mampu menangani ketidakpastian dan variasi data. Dengan memanfaatkan indikator sosial ekonomi seperti PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka, metode ini dapat membantu mengidentifikasi pola kemiskinan antar daerah dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya itu ada tujuannya. Yang pertama, menerapkan metode Fuzzy Kanner-Snakebor untuk mengklasifikasikan status kemiskinan provinsi di Indonesia. Yang kedua, ada mengevaluasi kinerja FKNN dalam membedakan provinsi dengan kategori kemiskinan tinggi dan rendah. Yang ketiga, itu mengukur performa model menggunakan akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan nilai kappa. Yang keempat, itu menganalisis pengaruh perubahan nilai K untuk menentukan nilai K optimal pada klasifikasi kemiskinan. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama, pemeriksaan dan pembersihan data. Data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi terhadap variabel. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap adanya nilai hilang atau missing values, duplikat data atau data yang tidak wajar. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan tindakan korektif seperti penghapusan atau imputasi nilai agar data siap untuk dianalisis. Yang kedua, ada klasifikasi status kemiskinan. Data uji kemudian diklasifikasikan ke dalam kelas dengan derajat keanggotaan tertinggi. Hasil dari tahap ini adalah kategori status kemiskinan untuk setiap provinsi, yaitu persentase penduduk miskin tinggi 1 atau persentase penduduk miskin rendah 0. Selanjutnya, pembagian data training dan data testing. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training sebesar 70%, 27 provinsi, dan data testing sebesar 30%, 11 provinsi. Pembagian dilakukan secara acak agar proses latihan dan pengujian berjalan objektif. Data training digunakan untuk melatih model dalam mengenali pola hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan data baru yang belum pernah dilihat. Selanjutnya itu penentuan parameter M. Parameter M dalam metode Fuzzy Kanner-Snakebor berfungsi untuk mengatur tingkat kekaburan fuzziness dalam proses klasifikasi. Dalam penelitian ini digunakan nilai M-nya sama dengan 2 karena nilai tersebut merupakan nilai standar yang sering digunakan dan mampu memberikan keseimbangan antara keputusan yang tegas dan fleksibel. Nilai ini juga membantu model agar tidak terlalu sensitif terhadap data yang bersifat noise. Selanjutnya itu penentuan nilai K. Parameter K menunjukkan jumlah tetangga terdekat Kanner-Snakebor yang digunakan dalam proses klasifikasi. Dalam penelitian ini digunakan nilai K sama dengan 5 sebagai nilai utama karena dianggap sesuai dengan ukuran data yang relatif kecil, 38 observasi. Selain itu, nilai K yang ganjil membantu menghindari hasil seri pada pengambilan keputusan mayoritas kelas. Untuk keperluan perbandingan, dilakukan pula percobaan dengan nilai K lainnya, yaitu 3, 7, 11, 13, dan 15, guna melihat perbedaan tingkat akurasi yang dihasilkan. Selanjutnya itu perhitungan jarak antar data.
Jarak antara data uji XI dan setiap data training XJ dihitung menggunakan jarak Euclidean sebagai berikut. Seperti hasil jarak ini digunakan untuk menentukan tetangga terdekat dari setiap data uji. Selanjutnya itu perhitungan derajat keanggotaan. Setiap data training memiliki derajat keanggotaan terhadap masing-masing kelas. Untuk data uji, derajat keanggotaan terhadap kelas I dihitung menggunakan rumus seperti di bawah ini. Dengan UIJ yaitu derajat keanggotaan data training ke J terhadap kelas I, DXI XJ itu jarak antara data uji dan data training ke J, dan M itu parameter Fuzzy-Fear. Selanjutnya itu evaluasi model. Tahap terakhir adalah mengevaluasi kinerja model FKNN menggunakan ukuran performa seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan hasil klasifikasi seperti menilai sejauh mana metode FKNN efektif dalam mengidentifikasi status kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan menggunakan sintaks DR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil sintaks dan output kami. Yang pertama itu kita install dan library. Setelah kita install package-nya dan library, yang kedua itu baca data dari set 2. Setelah datanya dibaca di R, yang ketiga itu tentukan variabel Y dan X-nya. Untuk provinsi itu ada di kolom 1, untuk variabel Y-nya itu ada di kolom 2, dan variabel X-nya itu ada di kolom selain 1 dan 2. Yang selanjutnya yang keempat itu normalisasikan variabel X. Ini penting untuk KNN dan FKNN supaya jarak antar variabel adil. Yang kelima itu ada split data menjadi training dan testing. Untuk data training kita ambil 70% dan testingnya itu 30%. Data training itu kita ambil ada 27 provinsi dan testing itu ada 11 provinsi. Untuk data testingnya itu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Berdaya. Dan untuk selebihnya itu masuk ke data training. Selanjutnya itu fungsi Fuzzy KNN untuk klasifikasi. Fungsi ini tuh yang pertama untuk hitung jarak encoded antara data testing versus training. Yang kedua itu ambil tetangga terdekat. Yang ketiga itu hitung membership dari ke kelas 0 dan 1. Yang keempat itu pilih kelas dengan membership terbesar. FKNN lebih lembut daripada KNN karena mempertimbangkan kedekatan jarak dan bobot. Baik, selanjutnya yang ketujuh itu ada jalankan FKNN pada data uji. Itu didapat hasil prediksinya dapat dilihat dari yang tertara di layar ini. Dari hasil output ini terlihat bahwa sebagian besar provinsi pada data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model Fuzzy KNN. Misalnya provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, hingga Maluku Utara, semuanya diprediksi sesuai dengan kategori aktualnya. Ada satu kesalahan prediksi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi ini sebenarnya termasuk kategori kemiskinan tinggi, tetapi model memprediksinya sebagai kategori rendah. Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena karakteristik variabel-variabelnya lebih mirip dengan provinsi lain yang masuk kategori rendah. Jadi secara umum pola ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam membedakan provinsi dengan kategori kemiskinan rendah maupun tinggi. Selanjutnya itu yang ke-8 ada evaluasi kinerja model. Dapat dilihat outputnya yang tertera di layar ini.
Dari hasil output ini didapat bahwa model menunjukkan performa yang sangat baik. Akurasinya mencapai 0,9091, artinya sebagian besar prediksi sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sensitivity-nya itu sebesar 1,00, menunjukkan bahwa model mampu mengenali seluruh provinsi yang termasuk kategori 0 dengan benar. Sementara itu spesifisitinya itu sebesar 0,7500, yang berarti sebagian besar provinsi kategori 1 juga berhasil dikenali, meskipun ada sedikit kesalahan pada satu provinsi. Nilai kapanya itu sebesar 0,7925, menunjukkan tingkat kesesuaian yang kuat antara prediksi dan data aktual. Secara umum, model bekerja dengan cukup stabil dan mampu membedakan dua kategori dengan baik. Selanjutnya itu yang ke-9 ada uji beberapa nilai K. Dari hasil output ini didapat bahwa untuk K3, 7, dan 11 itu akurasinya tinggi sebesar 0,9091. Itu berarti model bisa menangkap pola lokal yang baik ketika jumlah tetangganya tidak terlalu banyak. Namun ketika K diperbesar menjadi 13 dan 15, akurasinya turun menjadi sekitar 0,8182. Hal ini terjadi semakin banyak tetangga yang dipertimbangkan, model menjadi lebih condong pada kelas mayoritas sehingga kemampuan mengenali kategori minoritas menurun. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai K yang paling optimal untuk dataset kita berada pada kisaran 3-11. Dari hasil dan pembahasan tadi disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa metode Fuzzy-Kanner-Snakebar mampu mengklasifikasikan status kemiskinan provinsi di Indonesia dengan akurasi sebesar 90,91%, sehingga dapat dikatakan cukup efektif dalam membedakan kategori kemiskinan tinggi dan rendah. Variabel PDRB per kapita, IPM, dan TPT terbukti berpengaruh dalam menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia provinsi. Tingkat kemiskinan di mana provinsi dengan PDRB dan IPM tinggi cenderung memiliki kemiskinan rendah, sedangkan provinsi dengan IPM rendah dan TPT tinggi lebih rentan pada kemiskinan tinggi. Nilai K sama dengan 5 memberikan performa terbaik karena mampu menjaga keseimbangan antara ketepatan dan kestabilan model. Secara keseluruhan, FKNN terbukti menjadi metode yang efektif dalam menganalisis pola kemiskinan dan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Baiklah, segini saja hasil laporan kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.